Ibu-ibu selamat sore, apa kabar? Luar biasa ya. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita tidak beribadah di gereja karena ada perbaikan gorong-gorong, tapi kita mengucap syukur kita punya tempat yang indah juga untuk kita sama-sama sore hari ini boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga yang mengikuti live streaming, selamat sore, selamat bergabung. Tuhan memberkati kita semua dan saya undang kita bangkit berdiri. Minta Tuhan pimpin. Segala puji hormat hanya bagimu ya Bapa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah yang menyelamatkan jiwa kami. Sebab itu kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami boleh rasakan penyertaan dan pemeliharaan-Mu dari hari lepas hari. Kami tahu bukan karena kekuatan dan gagah kami, tetapi semua karena kemurahan dan anugerah-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kembali kami ibu-ibu Tuhan hendak beribadah kepada Engkau. Biarlah Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga kedatangan kami ini bukan hanya karena rutinitas, tetapi kami sungguh-sungguh mau mencari Engkau. Kami sungguh-sungguh mau beribadah kepadamu. Sebab itu jamalah setiap kami pribadi lepas pribadi, agar kami boleh rasakan kehadiran-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati berkat yang Engkau sediakan bagi kami pada sore hari ini. Dan juga Tuhan, hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami, mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus mengurapinya, Allah Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga kami boleh rasakan Tuhan hadir-Mu di tengah-tengah kami. Manakala Engkau ada di tengah kami percaya bahwa kuasa ibadah itu akan kami rasakan di dalam kehidupan kami, sehingga kedatangan kami tidak menjadi sia-sia, tetapi bagaimana janji firman-Mu bagi kami, orang yang beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh, roti dan air diberkati, penyakit dilalukan. Sebab itu Tuhan, itulah yang menjadi iman percaya kami, agar kami sungguh-sungguh Tuhan beribadah kepadamu, dan kami boleh menikmati hadir-Mu yang memberikan kami sukacita di dalam kehidupan kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang masih ada di dalam perjalanan. Bawalah mereka ya Bapa tiba di tempat ini dengan selamat. Sama-sama Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sucikan dan kuduskan kami agar kami layak dan berkenan di hadirat-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Kami silakan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, kembali Tuhan boleh pertemukan kita kembali sore hari ini dalam keadaan yang baik.
Dan biarlah sore hari ini kita mau pakai waktu yang Tuhan berikan untuk kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya rindu kita nyanyikan pujian Allah kita heran dan besar. Heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, heran namanya, heran namanya, heran namanya, nama Yesus heranlah. Oh haleluya, heran namanya, heran namanya, heran namanya, nama Yesus heranlah. Oh haleluya, heran namanya, heran namanya, heran namanya, nama Yesus heranlah. Oh haleluya, heran namanya, heran namanya, heran namanya, nama Yesus heranlah. Oh haleluya, puji nama Tuhan, nama Yesus heranlah. Kita punya nama yang heran, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang memberikan kita kemenangan, nama yang menyelamatkan kita semua. Oleh sebab itu, biarlah kita terus memuji Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Saya undang ibu-ibu semua bangkit berdiri. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, adalah menara yang kuat. Ke sana orang benar berlari semua, mereka menjadi selamat. Mereka keluar dengan kemenangan, menang terhadap musuhnya. Pintu gerbang neraka dihancurkan oleh tentara Tuhan. Nama Tuhan, nama Tuhan adalah
menara yang kuat, adalah menara yang kuat. Kesana orang benar berlari semua, mereka menjadi selamat. Mereka keluar dengan kemenangan, menang terhadap musuhnya. Pintu gerbang neraka dihancurkan oleh tentara Tuhan. Kalau ada ibu-ibu yang mau bersaksi, saya persilakan maju ke depan. Kita nyanyikan pujian ini terus. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, adalah menara. Orang benar mereka menjadi selamat. Mereka keluar dengan kemenangan, menang terhadap musuhnya. Gerbang neraka dihancurkan oleh tentara Tuhan. Puji Tuhan, ibu-ibu, selamat sore. Sebenarnya saya pikir saya mau bersaksi nanti sekalian minggu depan, tetapi saya ingin menyaksikan betapa Tuhan itu hidup, betapa Tuhan itu besar, betapa Tuhan itu berkuasa. Kalau hidup kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Pada hari Jumat yang lalu, mata saya sebelah kanan ini sampai di bola mata hitam itu berdarah, merah. Saya waktu itu habis doa, habis puasa, jadi saya lagi duduk-duduk, anak saya bilang begini, "Mama, kok matanya merah?" Karena saya nggak rasa sakit, nggak ada rasa sakit apa-apa. Saya begitu saya lihat di kaca, oh bener merah, seperti kayak ada darah. Saya bilang, aduh berarti ini ada pembuluh darah yang pecah. Tapi saya lihat di kaca, saya dengan tenang, saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Saya giniin kepala saya giniin, nggak ada yang sakit. Saya giniin mata saya, nggak ada yang sakit. Saya bilang, tapi ada ini yang sebelah kanan ya, setengah ini merah, kayak ada darah. Lalu saya bilang begini, Tuhan, saya mau berdoa. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa. Firman-Mu berkata, kalau kami percaya, maka kuasa Allah bekerja. Tuhan, ini tangan saya. Kuduskan tangan saya ini. Kalau saya ada dosa, ampuni saya. Dan Tuhan, urapi tangan saya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dan saya mau menjamah mata saya. Lalu saya bilang begini, dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Dan saya tenang, saudara. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa panik, nggak ada rasa, ini kan kalau mungkin orang kalau ngelihat ini berbahaya. Bayangin setengah mata merah ya, bukan merah, tapi ada darah. Tapi saya percaya kepada firman Tuhan. Saya bilang, saya mau lihat 3 hari, kalau Tuhan memang sembuhkan, saya nggak ke dokter. Lalu saya minum air putih, saudara. Habis itu saya cek tekanan darah. Saya karena ada tensi ya, saya mulai cek tekanan darah saya. Oh, masih normal, sedikit tinggi. Saya minum obat dan saya minum air putih yang banyak. Dan saya tidur. Saya bilang ini perlu istirahat, jadi saya tidur.
Sehari kemudian besoknya saya lihat tinggal berubah, mulai ada sedikit berubah tinggal di ujung ini. Saya giniin masih ada sedikit. Jadi saya bilang, dalam nama Yesus, bilur-bilurmu menyembuhkan. Dan puji Tuhan saudara, hari Minggu masih ada sedikit. Dan sekarang normal. Saya percaya bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, tetapi itu semua karena Tuhan. Karena kuasa Tuhan yang menyembuhkan saya. Sehingga mata saya menjadi normal dan darah apapun tidak ada lagi. Saya tahu betapa dahsyat dan luar biasanya kuasa Tuhan. Tuhan kiranya ini menjadi kesaksian buat saudara dan saya bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan akan bela. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, taat saja kepada firman, karena janji firman itu ya dan amin. Tuhan katakan orang benar itu tidak akan pernah ditinggalkan. Kalau orang fasik akan dibinasakan. Itu yang harus kita ingat dalam diri kita. Apakah kita ini fasik atau hidup kita ini benar? Kalau hidup kita benar, apapun ujian yang datang, saya mau katakan bahwa Tuhan pasti membela. Dan saya lihat bagaimana ini mata ngeri saudara kalau ngelihatnya, pasti takut. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus selalu beri saya ketenangan dan saya bisa berdoa. Dan puji Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dan saat ini semuanya sehat dan normal. Tuhan memberkati. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kesaksian yang begitu indah dari Tante Leni, biar kita memberkati kita semua di saat kita menghadapi masalah. Kalau kita mengundang Tuhan, kita berlari kepada Tuhan, kita menaruh pengharapan kita, kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka seperti yang Tante Leni alami, maka kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan yang ajaib. Karena memang Allah kita adalah Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang dapat melakukan segala perkara, Allah yang dapat menolong kita. Sementara dunia ini mungkin terbatas dengan segala macam pertolongannya, tetapi Tuhan kita tidak pernah terbatas. Oleh sebab itu, biarlah kita mau menjalani hari-hari kita bersama Yesus, maka kita akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan, kita akan nyanyikan pujian bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku,
untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, amin. Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan sore hari ini. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari ibu-ibu semuanya, kita mau siapkan hati kita yang paling baik untuk kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dia akan datang di tengah-tengah kita, menyampaikan isi hatinya, menyampaikan kehendaknya kepada kita semua untuk kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan nyanyikan pujian, ku yakin saat kau berfirman. Kita nyanyikan pujian ini berulang kali dengan kasih Kristus. Ibu Yohan pimpin kita di dalam doa. Ku yakin saat kau berfirman. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kita katakan sekali lagi, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Glory, glory. Allah hadir sore hari. Terima kasih Tuhan. Ajaib, ajaib. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia.
Shaddai, El Shaddai, oh, haleluya, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami rasakan Engkau melawat kami pribadi lewat pribadi Tuhan. Kami percaya kami datang pada sore hari ini bukan suatu kebetulan ya Bapa, tapi ada kerinduan dari hati kami Tuhan. Kami ingin berjumpa dengan Engkau. Kami ingin menjamah hadirat-Mu Tuhan. Maka ada sukacita, ada kegembiraan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bangga menjadi anak-anak tebusan-Mu Tuhan. Kami bangga Tuhan ditebus oleh darah yang mahal di kayu salib Tuhan. Itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan untuk melangkah di kehidupan kami pada hari demi hari Tuhan. Walaupun begitu sulit, begitu sukar Tuhan hari-hari yang kami lalui, tapi kami percaya Tuhan dengan penebusan darah yang begitu besar, kami memiliki Allah kuat, Allah yang perkasa, yang selalu memberikan kemenangan-kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk diam Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu berkata dan rema bagi kami, menjadi jawaban, menjadi teguran Tuhan bagi setiap kami yang ada pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk ibu-ibu. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan. Rasanya tempatnya nggak biasa ya. Biasanya kan di gereja. Tapi yang penting ada hadirat Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan, di mana juga kita rasakan kuasa Tuhan itu dinyatakan. Dan saudara, pada sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bisa beribadah kepada Tuhan dengan keadaan yang ada. Kita sudah dengar kesaksian Allah kita itu ajaib. Tidak ada perkara yang mustahil. Hal-hal yang mustahil bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Sore hari ini saudara, kita akan mendengar firman Tuhan tentang jiwa yang haus. Saudara pernah haus nggak? Pernah ya. Apalagi lagi panas begini. Haus. Kalau haus ngapain? Minum. Kalau haus bukan tidur kan? Kalau haus kita minum. Itu memang begitulah. Nah, kita akan lihat firman Allah pada sore hari ini yang kita baca di dalam Mazmur 63. Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku bermegahkan Engkau.
ayat-ayat ini saudara yang kita akan lihat bersama-sama. Di ayat 2 dikatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Jiwa ini haus, seperti kita pernah rasakan haus, begitu jiwa yang haus. Jiwa yang haus akan Allah. Jadi kalau jiwa ini haus, siapa yang kita cari? Yaitu Allah yang memberikan kepuasan, menghilangkan dahaga jiwa ini. Karena jiwa ini tidak bisa dikasih minum air aja. Jiwa yang haus itu tidak bisa kita taruhin air es. Jiwa yang haus itu kita harus datang kepada penciptanya. Dia yang memberikan kepuasan di dalam jiwa ini. Semua manusia kita, semua manusia ada roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh ini yang kelihatan. Kalau tubuh ini yang haus, minumlah es, minumlah air. Tapi kalau jiwa yang haus, gak bisa kita kasih es, gak bisa kita kasih air putih. Jiwa ini yang haus, kita harus datang kepada penciptanya, yaitu Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmurnya, jiwaku haus kepadamu. Kalau haus itu kan kita akan datang kepada penciptanya. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur juga, pasal yang 42, ayat-ayat ini sudah kita kenal. Di dalam Mazmur yang 42, Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 3. Untuk pemimpin biduannya, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah saudara, lagi pemazmur ini tuliskan, jiwanya haus. Jiwaku haus seperti rusa. Rusa, kita tahu rusa itu binatang. Kalau dia haus, dia tidak mikir bahaya. Dia cari sampai dia dapatkan air. Karena dikatakan di sini seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Dicari. Karena firman Allah ini selalu benar. Seekor rusa yang haus, dia tidak memikir nanti dia akan diterkam binatang buas seperti singa dan yang lainnya, tapi dia cari sampai dia dapat kepuasan karena dia haus. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Jadi jiwa yang haus itu datang kepada penciptanya, seperti tadi saya katakan. Datang kepada penciptanya karena dialah yang dapat memberikan kepuasan di dalam jiwa kita. Bagaimana kalau orang yang haus tidak dapat dipuaskan oleh hal-hal yang lain? Seperti kita manusia, kalau kita haus harus kita minum untuk melegakan kehausan itu. Kalau jiwa ini yang haus, kita datang kepada penciptanya. Karena jiwa ini hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Seperti rusa yang haus, dia cari. Dia tidak pikir kalau nanti dia diterkam singa. Dia tidak pikir kalau nanti dia akan mendapatkan bahaya di tengah jalan. Dia tidak pikirkan. Tapi yang dia ingat, dia ingin minum. Dia ingin kehausannya itu dipuaskan. Hanya Tuhan
yang dapat memberikan kepuasan di dalam jiwa kita. Saudara, di dalam kehidupan di dunia ini, orang yang tidak puas, orang yang haus berbagai-bagai hal. Ada orang haus akan kedudukan, bagaimanapun juga dia usaha supaya dapat kedudukan yang dia cari. Ada orang yang haus akan kecantikan, berapapun harganya dia usahakan supaya dia sampai kepada yang dia inginkan. Karena keinginan, kehausan jiwanya itu macam-macam, saudara. Kehausan manusia di dunia ini. Hanya orang-orang yang mendapatkan kepuasan di dalam jiwanya itu adalah orang-orang yang mendapatkan jiwanya itu mendapat kepuasan dari penciptanya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara puas ke Tuhan gak? Puas gak? Apa saudara masih kelayapan di mana-mana cari kepuasan di dunia ini? Hanya di kaki Tuhan kita dapat kepuasan. Saudara, bukan berarti kalau kita jadi anak Tuhan lalu kita jelek-jelek aja dah. Nggak usah berdandan lah, nggak usah nyisir. Nah, salah lagi. Tapi kita harus rapi, kita harus kelihatannya seperti orang yang sehat. Karena memang kita sehat, badani dan rohani. Badan ini boleh sakit karena usia, seperti saya ini yang usianya udah banyak. Tapi saya masih bisa berdiri di sini, saudara. Tapi ya begitulah, ada orang tertidur di rumah sakit karena sakit. Itu karena tubuh ini memang lemah. Tapi kalau jiwanya itu ada kepuasan di dalam Tuhan, itu adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak dapat diberikan oleh orang-orang di dunia ini. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kepuasan di dalam jiwa kita. Satu ayat lagi di dalam Mazmur 142. Sabar ya. Mazmur 143 ayat yang ke-6. Mazmur 143 ayat yang ke-6. Aku menadahkan tanganku kepadamu, kepada Tuhan. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Nah, apalagi kalau jiwanya itu udah kering kelontang, kayak tanah yang tidak disiram-siram, yang tidak kena air, sudah tandus, ditanemin apapun gak akan hidup, saudara. Gak akan hidup tanaman itu kalau tanahnya udah kering kelontang. Kalau hal-hal yang sedemikian, pemazmur ini katakan, aku menadahkan tanganku kepadamu, kepada Tuhan. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jadi pemazmur ini katakan, kalau jiwanya itu haus, kita dalam seumur hidup kita kan nggak cuma sekali minum. Apa saudara cuma sekali minum dalam seumur hidup? Enggak kan? Berkali-kali enggak? Sehari aja udah berapa kali minum? Banyak kali kita minum kan? Bahkan dikatakan orang mesti banyak minum. Jadi kalau datang itu kehausan di dalam jiwa kita, datangnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan, karena Dia yang sanggup memberikan kepuasan di dalam jiwa kita.
Hanya Tuhan yang dapat memberikan kepuasan di dalam jiwa kita, saudara. Apalagi kita wanita-wanita. Wanita-wanita kan ini lain kali mata keranjang ya. Benar gak? Kalau saudara pergi ke toko, pergi di swalayan, kan mata ini jelalatan. Saudara kan nggak jalan lurus-lurus, nggak nengok-nengok. Ada toko, lihat itu, bagus bener itu tas ya. Kapan-kapan saya punya duit saya beli. Itu kan kita kan, ya, mesti akui kehidupan kita memang begitu. Kalau punya duit, kalau nggak punya duit jangan ngutang, bahaya. Nah, jiwa kita pun haus. Seringkali kita haus, ini hari udah Tuhan tolong kita. Entar lagi ada lagi yang kita inginkan, haus lagi. Datang lagi kepada Tuhan. Tuhan itu bosan-bosan saudara datang. Tuhan itu selalu terbuka tangannya untuk menolong kita. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kepuasan di dalam jiwa kita, saudara. Nah, ada contoh di dalam firman Allah yang akan kita lihat bersama-sama pada sore hari ini. Enggak lain ya adalah wanita Samaria. Saudara ingat kan tertulis di mana? Perempuan Samaria itu di mana, saudara? Tahu nggak? Ingat nggak? Yohanes pasal 4. Kan udah sering banget ini diutarakan. Yohanes pasal 4, kita baca mulai dari ayat 5. Yohanes pasal 4, kita baca mulai ayat 5. Ini riwayat seorang yang tidak mempunyai kepuasan di dalam dirinya. Kita baca mulai ayat 5. Maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia akan memberi kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau telah besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Bagaimana minum air ini?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus terhadapnya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan di Samaria. Kalau kita sudah baca tadi tentu senang mengerti ceritanya. Perempuan ini mau nimba air di sumur Yakub. Ada Yesus di situ. Yesus membuka percakapan antaranya, berkata, beri aku minum. Padahal nantinya sebaliknya dia yang akan memberi minum. Nah, dengan percakapan itu akhirnya perempuan Samaria ini menceritakan kisah hidupnya. Kata Yesus, panggil dulu suamimu. Kata perempuan itu, aku tidak bersuami. Dan apa yang kata Yesus? Sudah 5 suamimu. Berarti saudara, dia tidak ada kepuasan di dalam seksual. Ganti yang satu, ganti lagi. Karena haus, tidak ada kepuasan. Ini orang Samaria dengan kehausan di dalam hidupnya. Kira-kira saudara, kalau ada perempuan seperti itu, ya mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Karena kehausan dalam hal seksual. Ganti, kawin ini cerai, kawin ini cerai, kawin lagi sama itu cerai lagi. Udah 5 kali. Benar kata Yesus, yang laki-laki yang sekarang ini bukan suamimu. Tahu suami siapa? Nah saudara bayangkan, saudara ingat, kita ini ibu-ibu ya. Bagaimana kiranya ini perempuan? Karena tidak ada kepuasan. Nah, dia bercakap-cakap dengan Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah yang menciptakan manusia. Yesus itu adalah yang dapat memberikan kepuasan di dalam jiwa orang, di dalam jiwa kita, saudara. Kiranya kita yang ada pada saat ini, kita telah benar-benar dekat dengan Yesus. Karena bila mana kita dekat kepada Yesus, apapun yang menjadi kebutuhan jiwa kita ini akan terpenuhkan. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, bagaimana kita dapat kepuasan di dalam jiwa ini? Tidak bisa. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kepuasan di dalam jiwa kita, saudara. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan itu, Tuhan yang kita sembah itu, selain Dia menyelamatkan kita untuk kehidupan yang kekal, Dia juga dapat menolong kita di dunia ini, saudara. Saudara harus percaya bahwa Yesus itu dapat memberikan kepuasan apa yang kita rindukan di dalam hati kita. Dia dapat menolong kita. Bagaimana caranya? Itu pekerjaan Tuhan, bukan urusan kita.
Tapi yang penting kita datang kepada Tuhan. Bukan kita nanti tanya bagaimana Tuhan supaya saya dapat puas. Itu pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Kita tidak usah tanya bagaimana Tuhan, saya harus bagaimana. Pokoknya kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan kepuasan di dalam jiwa kita. Karena Tuhan berkata kepada perempuan Samaria itu di dalam ayat yang ke-14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancarkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Air itu terus menerus ada kepuasan di dalam jiwa sampai pada hidup yang kekal. Bukan sementara. Tapi Tuhan itu luar biasa, saudara. Tuhan itu luar biasa di dalam jiwa kita. Kenapa Tuhan bisa berbuat begitu di dalam diri kita? Karena Dia pencipta. Karena Dia yang jadikan manusia. Dan Dia yang tahu mengerti seluk-beluk yang ada di dalam hati kita. Dia yang mengerti bagaimana keadaan kita. Jadi saudara, datanglah kepada Tuhan. Dialah yang sebagai sumber kehidupan, Dialah sumber dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Amsal Sulaiman pasal 25. Kita baca. Amsal Sulaiman 25 ayat yang ke-25. Amsal Sulaiman 25 ayat yang ke-25. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti air yang sejuk, kabar yang baik itu yang datang dari tempat yang jauh. Kabar yang jauh itu apa? Firman Allah ini, saudara, yang sanggup memberikan kepuasan di dalam jiwa kita. Ini dikatakan, saudara, supaya kita percaya bahwa hanya firman Tuhan itulah yang dapat mengetahui seluk-beluk di dalam kehidupan kita manusia. Dan saudara, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikian kabar baik dari negeri yang jauh. Kabar baik dari negeri yang jauh itu mana, siapa, apa? Yaitulah firman Allah, saudara. Dapat memberikan kepuasan di dalam jiwa kita. Ada satu lagi contoh, saudara, di dalam perjanjian baru. Injil Lukas. Injil Lukas pasal 19. Kita baca ayat 1 sampai ayat 9. Ini tentang cerita dari anak sekolah minggu juga sudah tahu. Tentang Sakeus. Lukas pasal 19, kita baca mulai ayat 1. Yesus masuk kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu.
Lalu Zakius segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Cerita seorang Zakius, badannya pendek, dia tidak bisa melihat Yesus. Yesus kan di mana dia ada, selalu dikerumuni orang kaya, pemungut cukai, dan rupanya seorang pemungut cukai itu dia suka memberi cukai dengan lebih. Jadi dia uangnya banyak, makanya dikatakan dia orang kaya. Dan itu bagi orang Yahudi itu adalah pekerjaan yang dibenci. Habis kalau diambil cukainya terlalu besar, kan sama juga memeras. Itu dia dibenci orang-orang Yahudi. Nah ini sekarang dia nih kepengen ketemu Yesus, jiwanya haus, saudara. Kaya. Kalau orang kaya itu kan mau beli apa aja duitnya ada. Kalau orang kaya itu kepengen makan apa aja ada duitnya. Kepengen beli apa aja duitnya ada. Semua dia bisa beli. Tapi ada sesuatu yang tidak ada padanya. Jiwanya ini haus. Nah, waktu itu saudara diceritakan tadi yang kita sudah baca. Dia kepengen lihat Yesus. Dia belum kenal Yesus. Pengen lihat bagaimana sih. Dia tidak habis akal. Karena dia tidak bisa lihat Yesus, dia naik pohon. Sampai kalau cerita di anak-anak sekolah minggu ini sudah sangat terkenal. Yesus mau lewat, dia duluan. Dia naik pohon. Supaya ntar dari atas pohon dia bisa lihat. Oh, itu Yesus. Dia tidak putus akal. Dia naik pohon dan dia lihat Yesus dari atas pohon. Saudara, apa yang dikatakan, diceritakan ini? Apa Yesus lewat aja? Pas di bawah pohon itu Yesus katakan, Zakius, turun. Tahu aja ya Yesus. Namanya tahu aja. Namanya Zakius. Tahu aja Yesus. Tahu aja kalau ada orang di atas pohon itu. Zakius turun. Kata Yesus, hari ini aku akan nginep di rumahmu. Wah, tentu rumahnya bagus ya, orang kaya. Tapi apakah kekayaan itu yang dimiliki oleh Zakius yang menjadi sasaran? Bukan. Kata Yesus, hari ini keselamatan sudah datang di rumah ini. Jadi keselamatan itu yang Yesus karuniakan, seisi rumah Zakius itu diselamatkan. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa hal-hal di dunia ini sebenarnya tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat kita jadi puas kalau tanpa Yesus. Tanpa Yesus tidak ada kepuasan di dalam jiwa ini. Hanya Yesus yang menjadi kepuasan di dalam hidup kita. Saudara, bukan tidak boleh kita mempunyai kekayaan.
Kalau Tuhan berikan itu nggak salah. Abraham kaya, Ishak kaya, banyak orang kaya. Tetapi bukan hal-hal di dunia ini yang memberikan kepuasan, saudara. Kalau tidak ada Yesus di dalam hati saudara, tidak ada kepuasan di dalam jiwa ini. Oleh sebab itu, datanglah kepada Yesus. Apapun yang kita rindukan di dunia ini, tanpa Yesus itu hampa. Saudara, tanpa Yesus tidak ada kepuasan di dalam diri kita. Sebab itu kita bersyukur, saudara. Seberapapun yang kita punya, sedikitkah, banyakkah, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena semua itu yang memberikan kepuasan di dalam jiwa kita adalah yang empunya jiwa kita ini adalah Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwa kita. Itu penting. Tadi Tuhan katakan kepada perempuan Samaria bahwa air yang Tuhan akan memberikan kepuasan, dan dari dalamnya akan memancar air kehidupan sampai kepada hidup yang kekal. Bukan cuma sementara di dunia ini saja, tapi Tuhan berikan kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan saudara menyesalkan diri kalau ya saya sih cuma punya sedikit. Ya saya sih nggak kayak dia itu. Punya ini, punya itu, punya anu. Saya nggak ada. Nggak apa-apa saudara. Yang penting saudara punya Yesus di dalam hati. Yang penting kita mempunyai Tuhan penyelamat jiwa kita yang akan selalu memberikan kepuasan di dalam jiwa kita. Saudara tidak usah menyesalkan diri kalau saudara tidak menjadi seorang kaya. Saudara tidak usah menyesal kalau saudara tidak seperti tetangga saudara yang mempunyai ini dan itu. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan dengan apa yang kita punyai. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita mempunyai Tuhan yang menyelamatkan kita, dan Tuhan yang memberikan kepuasan kepada kita, Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kepuasan. Nah saudara, kita baca Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa datang kepadaku, dia akan haus lagi. Saudara bilang, ntar juga aku lapar nih. Badan ini memang masih fana, tapi jiwa kita tidak lapar hal duniawi ini. Tidak seperti orang yang mengejar kekayaan, mengejar sampai malam jadi siang, siang jadi malam, dan segala hal sampai terbolak-balik karena keinginan jiwanya tidak terpuaskan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan beri sedikit, terima kasih. Tuhan beri banyak, syukur. Segala sesuatu yang kita miliki, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Jangan menyesali diri. Jangan keinginan-keinginan seperti orang dunia yang tidak mempunyai kepuasan. Tapi bersyukurlah dengan apa yang Tuhan berikan kepada. Karena kita mempunyai sumber dari segala kepuasan, yaitu Yesus Kristus di dalam diri kita. Kita baca lagi
Amos pasal 8, Perjanjian Lama. Amos. Dia si Amos. Amos pasal 8. Amos pasal 8 ayat 11. Amos 8 ayat 11, sesungguhnya waktu akan datang. Demikian firman Tuhan Allah. Aku akan mengirim kelaparan ke dalam negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatinya. Ini akan jadi, saudara. Akan ada kelaparan dan kehausan akan firman Allah. Menjelajah dari utara ke selatan, tapi tidak mendapatinya. Karena firman Allah itu sudah diangkat. Jangan waktu itu kita baru cari. Sekarang inilah. Sekarang masih ada waktu, kesempatan kita dapatkan firman Allah. Kita dapat berkumpul seperti ini, beribadah bersama-sama. Seperti kata Ibrani pasal 10 ayat 25. Jangan tinggalkan perhimpunan bersama-sama. Kesempatan-kesempatan ini, saudara, nanti akan ada waktunya orang dari utara ke selatan pengen kebaktian, pengen cari firman Tuhan, udah gak ada lagi. Pada zaman apa itu, saudara? Zaman antikris. Kalau zaman ini kita masih dapat beribadah, dapat mendengarkan firman Allah, masih kita mendengarkan kuasa Roh Allah itu bekerja. Nah, saudara, sekarang ini jangan waktu itu kita sia-siakan. Karena dikatakan di sini akan datang waktunya. Akan datang waktunya. Orang cari dari sini ke sana, ke sini ke sana, tapi tidak ada lagi. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa berkumpul, meskipun enggak tiap hari, waktu-waktu yang sudah ditentukan kita datang beribadah kepada Tuhan. Karena waktunya akan datang, tidak ada waktu lagi, tidak sempat lagi, tidak bisa lagi, tapi kita sudah puas pada Yesus. Nah, saudara, di dalam Yohanes pasal 7 kita baca lagi. Yohanes pasal 7 Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, ini puncak perayaan Pondok Daun, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Datanglah kepadaku.
Yesus mengundang, datanglah kepadaku. Barang siapa yang percaya, seperti yang tertulis di dalam firman Allah, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Seperti dikatakan, bukan hanya untuk di dunia ini saja kita akan mendapatkan hidup yang kekal, karena Roh Allah itu akan bekerja terus di dalam kehidupan kita, dan kita dipimpin, dikuasai oleh kuasa Allah, dan kita akan merasakan anugerah kasih Allah itu. Bukan kata orang. Kalau kata Ayub, bukan kata orang, tapi kita sendiri rasakan. Itu penting. Kalau kita cuma dengar kata orang, katanya, bukan katanya orang, tapi kata kita sendiri. Kita rasakan sendiri bagaimana kuasa Allah itu di dalam kita, yang memberikan kepuasan, akan mengalir aliran air hidup sampai kepada kehidupan yang kekal. Maukah kita mempunyai air kehidupan itu di dalam diri kita? Datanglah kepada Tuhan. Bukan kata orang, tapi kita sendiri rasakan. Ada ayat yang terakhir di dalam Wahyu. Ada beberapa ayat lagi, tapi kita baca aja yang terakhir di dalam Wahyu. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6 sampai ayat 8. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya itu telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang yang penakut, orang yang tidak percaya, orang yang keji, orang yang pembunuh, orang yang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, semuanya pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi saudara, datanglah sekarang, jangan terlambat. Tuhan akan memberikan kehidupan yang kekal. Tuhan tolong kita. Mari kita berdiri, kita akan berdoa. Kiranya Tuhan menolong kita semua, kaum wanita yang ada. Tuhan selalu ada di dalam hidup. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu mendengarmu. Yesus, Yesus, Kaulah bagiku. Seperti rusa
sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita nyanyi sekali lagi, nanti Ibu Grace akan berdoa bagi kita. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh berarti bagi kami. Haleluya. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kasih-Mu yang tak terhingga itu menjadi bagian kami. Karena anugerah-Mu yang besar Tuhan, kami boleh masuk di dalam karya penyelamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat iman. Terima kasih untuk keselamatan yang kami peroleh, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena perbuatan kami, tetapi itu adalah pemberian-Mu ya Tuhan. Itu adalah pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau telah mati di kayu salib Tuhan, menebus segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan menyelamatkan kami. Oh, tak terhingga karya keselamatan-Mu itu ya Tuhan. Sebab itu Bapa, kami sungguh bersyukur, kami bersyukur. Dan biarlah Tuhan memberikan kami hati yang mau menghormati, yang mau menghargai akan pengorbanan-Mu itu ya Tuhan. Dan berilah kami selalu rasa rindu Tuhan akan makanan dan minuman yang sejati, yang adalah Engkau sendiri. Engkau adalah roti kehidupan, Engkau adalah air kehidupan Tuhan. Terima kasih banyak sore hari ini mengarahkan kami Tuhan. Firman-Mu menyegarkan kami, Firman-Mu memberikan pencerahan bagi kami, supaya kami tetap senantiasa mencari hadirat-Mu Tuhan. Makanan firman-Mu
yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan, untuk menghidupkan kehidupan kami, menghidupkan kehidupan kami sampai pada kehidupan yang kekal. Demikian juga Tuhan, air kehidupan Roh Kudus yang sangat sungguh berarti bagi kehidupan kami. Kami yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh susah dan kesulitan, Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami tidak dapat menghadapi segala persoalan, kesulitan, tantangan hidup dengan kekuatan dan kemampuan kami. Kami perlu air kehidupan itu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu menolong kami, menuntun kami Tuhan. Karena hanya dengan firman dan Roh Kudus kami dapat bertahan hidup Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dan kesulitan ini Tuhan. Sebab itu kami bersyukur sore hari ini kami merasakan betapa Engkau mengasihi kami Tuhan, sehingga Engkau memberikan kami firman-Mu. Engkau mengingatkan kami lagi Tuhan, untuk kami senantiasa mau mencari makanan yang kekal, yaitu roti firman-Mu. Untuk senantiasa kami mencari air kehidupan Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami sungguh bersuka cita. Sore hari ini kami diperlengkapi lagi dengan firman-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih banyak Bapa. Kami merasakan bahwa Engkau tidak mau kami tersesat dan jauh daripada-Mu. Sebab itu Engkau senantiasa memberikan kami firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami merasa kami tidak akan mau Tuhan untuk jauh dari Engkau. Sebab itu beri selalu kerinduan. Kami mau datang beribadah kepada-Mu. Kami mau datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Duduk makan sehidangan dengan Engkau. Dan kami senantiasa dipuaskan oleh firman dan Roh Kudus. Terima kasih buat berkat-Mu, firman kebenaran firman-Mu sore hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Segala persoalan kesulitan kehidupan kami sudah terjawabkan oleh kehadiran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami. Tuhan, kiranya mau karuniakan Ibu Gembala kami dengan kesehatan dan kekuatan. Beri dia Tuhan sukacita yang penuh di dalam dia melayani Tuhan, di dalam dia melayani kami domba-dombanya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang Ibu Gembala kami kerjakan itu boleh menjadi panutan bagi kami dan boleh memuliakan Engkau Tuhan sepanjang hidup dia Tuhan. Begitu juga anak mantu dan cucu-cucunya, dan bahkan yang saudara-saudari yang ada di pastori juga Tuhan mau pakai mereka dengan heran. Beri kesehatan, kekuatan, sukacita. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sore hari ini kami mau membawa pulang berkat kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Pengumumannya hari Sabtu, Beston Ibu Tini di sini di gereja. Ya di sinilah, bukan di gereja di 44 sini. Jam 11. Yang lain hari Minggu mungkin itu itu gotnya udah ditutup. Jadi ibu-ibu bisa masuk gereja tanpa ada takut kejeblos ke lubang. Mungkin udah ditutup. Katanya sih besok udah ditutup. Mari kita berdiri dan kita tamatkan. Jadi hari Sabtu di sini ya. Di sini bukan di sono, di sini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Allah kami yang ajaib. Karena kuasa-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Biarlah kuasa-Mu Tuhan selalu menyertai kami dalam dunia yang penuh dengan kesusahan ini. Biarlah umat pilihan-Mu Tuhan, kami kaum wanita yang ada, boleh senantiasa merasakan kepuasan yang dari Engkau di dalam jiwa kami Tuhan. Kami rasakan Engkau ada bersama dengan kami senantiasa di dalam rumah-rumah tangga kami Tuhan. Kuasa-Mu selalu menyertai kami, menolong kami di dalam segala kebutuhan kehidupan kami. Karena Engkau yang lebih mengerti dan lebih tahu apa yang bagus bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah kuasa-Mu tetap memimpin kami setiap langkah hidup kami Tuhan. Untuk nama-Mu dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih banyak Tuhan. Saatnya sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin kami, tibakan kami di rumah dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya. Amin.